Wal maqalatul ashiratu anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha walaulas salihuna la halakat talihuna walaulal ulama'u la saran nasu kal bahaimi walaulas sultanu la ahlaka ba'duhum ba'da walaulal hamqa la kharajatid dunya walaular rihu la antana kullu syai'in. Makalah yang ke-10, perkataan dari Hasan al-Basri. Siapa? Hasan al-Basri. Siapa itu Hasan al-Basri? Rahimahullah ta'ala. Ulama, iya benar ulama. Ini salah satu min kibarit tabi'in. Apa? Min kibarit tabi'in, dari pembesar tokohnya tabi'in. Tabi'in ini adalah masa setelah masanya sahabat. Jadi Rasulullah SAW dan yang beriman dan hidup bersama Rasulullah SAW berjumpa dengan Rasul namanya sahabat. Itu zaman sahabat. Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik masa adalah masa aku. Masa yang mana apa? Di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu keberuntungan buat para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia beriman wa amanu bihi, dan mereka beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kepada Allah. Kalau iman kepada Rasul berarti iman kepada Allah. Summal ladzina yalunahum. Setelah zaman sahabat ada namanya era tabi'in. Tabi'in ini mereka beriman kepada Allah tapi belum sempat melihat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu sahabat salah satu tabi'in yang terkenal, yang sangat populer, yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang mana kumpulnya sama sahabat. Kalau sahabat langsung kumpul sama Nabi. Tapi kalau tabi'in kumpulnya sama sahabat. Rasul udah nggak ada, tapi masih ada sahabat-sahabatnya Rasul yang masih hidup ketika itu. Nah, situlah tabi'in jumpa dengan para sahabat. Salah satunya Hasan al-Basri. Maka beliau salah satu tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis daripada para sahabat, baik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian juga dari salah satu juga murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini Hasan al-Basri. Ulama terkenal, ulama besar. Apa kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala? Laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Kalau enggak ada yang namanya abdal. Apa itu abdal? Abdal adalah salah satu golongan aulia, salah satu kelompok wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak kelompok sono enggak percaya adanya wali. Enggak ada kekasih Allah, kagak ada tuh wali-wali sama semua semua sama di mata Allah, betul. Semua sama-sama manusia, tapi kan manusia ada masing-masing derajatnya beda-beda. Masa gak goblok sama yang pinter sama di kelas? Guru semua 100, si Udin PA cepet juga nilainya, naudzubillah. Udin PA nggak bisa jawab, dikasih 100. Kira-kira yang pinter marah gak tuh? Malah komplain.
Bu, si Udin, si Udin PA, tapi Udin PA, ujian 10, soal kagak ada yang dijawab, malah gambar, nauzubillah min, namanya Udin PA kan begitu, dapat nilai 100 atau dari gurunya, wah, si Ahmad yang pinter, komplain sama guru, betul sama-sama murid di hadapan gurunya, mendapatkan hak pendidikan dari gurunya, tapi apa? Yang namanya murid kan derajatnya, kepintarannya, nangkep, rajinnya beda-beda. Yang rajin, yang pinter, ngerjain terus, berhak nilai 100. Iya enggak? Yang tadi, yang PA ya masih mending 50 dah, nggak apa-apa dah. Nilai kerahiman katanya, namanya guru, asik kok. Begitu juga apa? Manusia betul, kata kelompok sono, semua sama, nggak ada wali-wali kekasih Allah. Allah haula wala quwata illa billah. Omongannya apa? Penuh hasud, dengki, hatinya kotor. Kalau ada orang ngatain nggak ada kekasih Allah, nggak ada wali-wali. Nabi Muhammad SAW apa? Para anbiya, para mursalin apa? Utusan Allah sudah apa? Tutup dengan apa? Diutusnya baginda Rasul SAW. Ya kan? Nah, setelah ditutupnya Nabi dan Rasul, disitulah perannya para, bukan hanya ulama, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama mungkin apa? Keilmuannya zahir, tapi wali batin, mainnya batin, hati yang nggak kelihatan. Nah, ini perannya aulia. Bukan hanya ulama saja yang menggantikan perannya para pewarisnya para nabi dan rasul, tapi di situ ada apa? Ulama-ulama yang menjadi aulia, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wali. Dalilnya mana? Jelas dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat berapa ya? 62. Berapa ya? 62, buka. Yang ada Quran buka di rumahnya. Lihat di Quran surat Yunus ayat berapa ya, Sahril? 62, bagus, dengerin. Biar ngobrol sebentar, kupingnya dengerin. Alhamdulillah masih dengar. Apa kata Allah dalam surat Yunus ayat 62? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala la khaufun, tidak ada rasa walahum yahzanun, nggak pernah bersedih. Mau gimana aja tetap happy, tetap senang, tetap hatinya dijaga dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mikirin tuh ada corona nggak corona, tetap ibadah. Gimana iklimnya, gimana kondisinya, nggak pengaruh, tetap dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Khaufun alaihim. Nah, ini Allah tegesin. Berarti apa? Ada yang namanya aulia dan wali-wali. Nah, ini ulama-ulama sufi kita apa? Jelasin tuh banyak pokoknya golongannya. Di antaranya Imam Ghazali, punya kitab Ihya Ulumuddin, banyak. Dan para ulama-ulama kita, banyak yang membahas tentang kewalian itu pasti ada. Golongannya macam-macam. Dan salah satunya adalah namanya abdal. Wali abdal, salah satunya adalah wali abdal. Nah, kalau enggak ada wali abdal tersebut, kata Imam Hasan Al-Basri, la khasafatil ardu, ini bumi akan hancur binasa. Nauzubillah wa ma fiha, dan ada yang ada di dalamnya bumi ini apa bakal hancur. Makanya kalau ada yang bilang Jakarta ini apa? Secara logika ini apa? Dekat dengan laut. Pasti apa? Akan terancam dengan yang namanya tsunami. Dan bilang katanya apa? Jakarta bakal tenggelam. Jakut katanya Fikri, yang deketan sama laut. Tapi apa? Bukan Jakut doang, se-Jakarta bisa tenggelam. Kalau ada tsunami, nauzubillah min dzalik,
Kenapa? Karena memang kita dari segi apa? Bahasa geografinya tuh pokoknya dekat sama laut pasti apa? Geografisnya apa? Yang namanya dekat sama laut pasti apa? Terancam banjir. Makanya apa? Mohon maaf. Jakarta kalau ganti gubernur, walaupun Anies bagus banget udah paling bagusnya gubernur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau masih ada banjir maklumin, wajar insya. Namanya juga Jakarta apa? Masum ya Jakarta illa bimacetin wa banjirin, kan gitu. Wah memetin, Ustaz malas banget mentang-mentang, enggak, emang bener begitu, kenyataannya. Jadi maklumin, kenapa emang dari guru-guru kita, dari ulama kita sebelumnya ngomong begitu, tidak dinamakan Jakarta, kecuali wajar sekali-kali macet, wajar gak? Macet sekali nggak apa-apa, yang penting jangan 24 jam, repot juga. Wah banjirin, ada banjir, apalagi musim hujan, maklumin aja. Yang penting jangan lama lah, asal lewat aja. Apalagi deket kali. Tapi alhamdulillah tuh, udah makin jarang Fajar. Alhamdulillah, berarti bagus pemerintah sekarang. Alhamdulillah, wah mumetin katanya, mumet. Kenapa? Soalnya kudu di Jakarta harus kerja keras. Kalau tidur doang, tidur baik udah, nggak ada duit, repot udah, mumet pikiran. Nauzubillah min dzalik. Begal tuh di mana-mana Bekasi, ya Allah apalagi di mana tuh Ustadz Tangerang ditembak, nauzubillah min dzalik. Di mana lagi di sono di Batam Ustadz. Terus siapa tuh? Jangan bilang orang gila, jangan. Ntar ngomong orang gila berarti apa? Dia juga orang gila. Kenapa ya? Nggak tahu orang gila kecuali orang gila, kan begitu. Kayak wali, nggak tahu wali kecuali wali. Jangan sembarang-barang. Udah ngaku tuh, saya komunis. Udah berarti jelas ada komunis. Musuh Islam tuh komunis. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kejahatan, musuh Islam, baik komunis ataupun yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau secara logika mungkin Jakarta tenggelam, tapi alhamdulillah tuh, laulal abdal, kata Imam Hasan Basri, mungkin masih ada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wali abdal. Siapa ya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Di antaranya kasih Allah pasti orang yang masih ibadah. Si pulan-pulannya wallahu a'lam, yang namanya wali pasti nggak bakal ngaku, kecuali wali sendiri atau wali yang lain tahu tuh itu wali. Jadi jangan pernah ngaku gue wali, berarti bukan wali, kewali gitu begini. Gue paling dekat sama Allah, nggak, itu bukan cirinya wali. Jadi beruntung. Masih banyak orang yang ibadah, masih banyak orang yang berzikir, masih banyak yang ngadain seperti ini, majelis ta'lim, maulid, dibacain sholawat, dihidupkan di mana-mana. Inilah yang bisa menjaga bumi Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Indonesia umumnya. Kata Nabi di sini dalam kitab Nasrul Ibad, ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala al-abdalu arba'una rajulan. Kalau pengen tahu jumlahnya wali abdal berapa? Arba'una rajulan. Ada 4. Arba berapa? Arba santri. Arba. Ada waw amanun jadi 40. Tuh. Gampang bahasa Arab. Arba 4. Tambahin waw amanun jadi 40. Arba'una rajulan. Berarti laki-laki. Salah satu cirinya wali diantaranya laki nggak ada. Wali abdal yang perempuan. Kenapa di sini kata Nabi rajulan? Kalau wali secara umum ada perempuan, tapi wali abdal laki-laki. Berapa orang? 40. Maka 40 salah satu, ada yang bilang nomor keberuntungan. Ada yang bilang begitu. Sampai-sampai orang kalau udah umur 40 ini umur yang emas. Allah pilih 40
40 apa ya? Wali abdal katanya Rasul. Ithna wa ishruna bisyam. 22 dari 40 itu terdapat di Syam. Syam mana itu? Tahu Syam enggak? Syam Syria yang diuji sama Allah perang. Ustadz, kok negara Islam tuh perang? Emang apa ya? Emang umat Islamnya pada kayak binatang apa ya? Kayak orang dulu, kayak zaman Arab Jahiliyah saling perang. Ya Allah, ini orang sembarangan ngomong seenak apa? Seenak katanya apa namanya tuh pusar apa? Seenak udulnya apa? Oh, udul. Sembarangan aja ngomongnya, agak diayak ngomong. Justru apa? Allah pilih 22 wali abdal dari negara dari Syam. Kalau sekarang mungkin apa? Suriah, apalagi Palestina, Yordan. Di antaranya maka nabi-nabi itu banyak juga yang dimakamin di apa? Di Syam. Bahkan Syam itu apa? Namanya apa itu? Laki-lakinya, perempuannya cakep sama ganteng. Waduh, matanya biru tuh. Perempuan dari Syam tuh, Eropa kalah. Bahkan Eropa berasal dari sono. Dulu belum ada Eropa. Kalau perang dulu kan Persia, antara Persia sama apa? Romawi. Oh, masih dulu. Belum ada Inggris, belum ada Eropa. Boleh dah. Boleh dah. Buka pos di sono silakan yang berani. Cari istri orang sono silakan. Mudah-mudahan anak majlis ada yang dapat isi orang Syam. Amin ya Rabbal. Amin. Ya. Tapi apa ya? Tapi ini dulu apa? Istilahnya nyadar diri juga. Teman benar juga. Ada orang Jawa, masya Allah, dapat turis orang luar, masya Allah, orang tukang sapu jalan, apa? Berita, oh jodoh nggak tahu. Datang nggak tahu main apa? Nah, Facebook apa-apaan tuh? Dibela-belain, masya Allah. Perempuannya rambutnya mana pirang lagi, masya Allah, Eropa. Makanya nggak ada tuh kemungkinan Oji apa ya, lagi main Facebook ketemu tuh sama orang Syam. Tapi belajar bahasa Arab tuh Ji. Assalamualaikum, waalaikumsalam udah. Sobahul khair aja kamu. Ji, amin Ji. Amin nggak mau ente. Insyaallah. Mau insyaallah. Tapi nanti mesti apa budayanya, ininya dan seterusnya ya. Harus penyesuaian. Jadi kembali lagi 22 Allah pilih apa? Wali abdal dari negeri Syam. Ya. Sisa berapa berarti? 22 sisa berapa? 18. Wa thamaniyata asyara bil Iraq. 18 Allah pilih dari negara Irak. Saya dulu punya dosen dari Irak, namanya Syekh Hamid, Dr. Hamid Ubaidi, Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat jadi surga, amin ya rabbal alamin. Pinter, mana-mana bawa tasbih. Maka kalau bilang tasbih punya orang Buddha, sambit aja pakai tasbih, biarin aja. Tasbih dibilang punya Buddha, kita duluan. Kan ada tuh kelompok sono bilang tasbih kayak punya orang Buddha, kita ngambil punya orang. Siapa? Mereka orang Buddha. Rasul apa? Dulu pernah ada sahabat lagi apa? Itu subhanallah pakai jagung, subhanallah. Dan dari situ diantaranya dalil apa? Adanya tasbih dimodernin supaya nggak kemana-mana itu jagung diikat. Gampang ya kan? Makin lama masa jagung pakai jagung. Ada yang pakai sekarang kayu, ada yang apa yang mahal tuh? Yang mahal apa? Kayu apa? Oka. Sampai ada yang pakai begini itu di gelang. Boleh aja nggak apa-apa. Tapi jangan deket-deket tuh orang, awas. Emosi. Tuh dia makanya kalau jagung terus tasbihnya ngilang dimakan. Mana tasbih gue? Dimasukin
apa itu namanya? Pakai mentega, tok aja makan jadi popcorn jadinya. Akhirnya berkembang. Ada yang jadi koka, tuh sampai koka itu ada yang pakai di gelang. Tapi jangan deket-deket, awas. Emosi dikit, langsung ditinju pakai koka, bahaya mukanya. Lebam tuh si kecek tuh. Nggak apa-apa, pantes. Jadi maklumin, jangan apa, mohon maaf. Polemik ada yang nih. Itu masih mending, Pak, Bu. Masih mending apa? Matanya masih ada. Matanya masih. Kalau di sono udah pindah tuh mata. Beneran. Tahu pindah kemana? Pokoknya ngilang tuh matanya. Nyawanya udah nggak ada, itu masih ada nyawanya, alhamdulillah. Tuh lihat, seorang tahanan aja Pak, Bu, masih apa? Masih punya ghirah, punya cemburu apa? Terhadap agamanya, terhadap Rasulnya disakitin. Seorang, mohon maaf, tahanan, seorang apa? Penjara, yang di penjara masih apa? Punya rasa ghirah, merasa apa? Sakit hatinya, nabinya dihina, agamanya jadi apa? Dilecehkan. Masa kita yang merdeka, masa kita yang nggak di penjara di luar, nggak ada minimal apa? Rasa sakit, kecewa. Mohon maaf. Betul emang nggak, ini negara hukum, tapi hukum yang harus adil dong. Orang kayak gitu mesti diamanin, tegas, terhadap orang yang apa? Yang merusak kerukunan agama. Insya Allah ya Pak. Jadi itu. Ulama mata minhum wahidun abdallah makanahu. Kalau satu wali abdal meninggal dunia kan ada 40. Allah ganti lagi. Tuh. Pasti ada 40. Satu meninggal, ntar Allah pilih lagi. Fa idza jal amru qubidu kulluhum fa inda dzalika taqumus saah. Kalau enggak ada wali abdal satu persatu, enggak ada gantinya, alias nanti lama kelamaan wali abdal enggak ada, kubidu, diangkat sama Allah mereka semua, taqumus saah. Itu salah satu apa? Tanda dekatnya hari bahkan kiamat udah. Berarti kalau sudah kiamat udah enggak ada wali abdal, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Rahul Hakim, dari riwayat Imam Hakim. Kemudian hadis yang lainnya, lan takhlul arda an arba'ina rajul misal Khalil Rahman. Wali abdal itu Bu punya sifat kayak Khalilur, siapa nabi yang digelar Khalil Rahman siapa? Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim Pak, biar katanya sama babenya yang rawatnya, walaupun bukan bapak kandung. Kufur, mohon maaf, nggak tawar menawar. Makanya fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kata taat kepada makhluk kalau sudah melanggar maksiat kepada Allah Subhanahu, mau itu orang tua, itu pun guru, tinggalin. Mohon maaf, makanya Habib Rizik bilang gitu. Jangan fanatik sama saya. Kalau emang saya betul bermaksiat, silakan tinggalin saya tuh. Itu juga orang tua, guru. Kalau nyuruh maksiat, jangan diikutin, apalagi setan. Fabihim yusqawna wa bihim yunsurun. Dengan adanya para wali abdal, suatu negeri, suatu kaum akan diberikan keberkahan, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mata minhum ahadun illa abdallahu makana akharta. Tidak ada wali abdal meninggal dunia satu kecuali Allah gantikan yang lainnya. Alias selama dunia masih berputar, pasti ada wali abdal berapa ya? 40 orang. Kemudian kata Nabi, salatun man kunna fihi fa huwa minal abdal. Ada salah satu cirinya Pak. Santri para jamaah pengen jadi wali abdal enggak? Mau aja mau. Tapi ada cirinya. Kalau kita pengen jadi wali abdal, kudu punya 3 sifat. Kata Nabi, ar-ridha, pertama ar-ridha bil qada. Kudu selalu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau jadi abdal? Cuman 40. Umat Islam di dunia apa? 1 miliar. Sekarang seleksi ke Timur Tengah aja, ada 1000 yang lulus cuman apa?
40, 100. Apalagi wali abdal cuma 40. Kuotanya cuma 40, sedangkan umat Islam di dunia ini kurang lebih 1 M, 1 miliar. Nah, berarti apa ya? Nggak sembarangan. Oh, saya udah ridho dengan qada Allah, tapi jangan ngerasa masih banyak yang lainnya yang lebih ridho ya, dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Wasabru an maharimillah. Yang kedua cirinya sabar terhadap apa-apa yang diharamkan sama Allah. Ya, pengen apa? Melangkah ke maksiat, sabar. Ya, teman-temannya pada main perempuan, pacaran, zina, dia sabar. Yang lain lagi pada berjudi, sabar. Alhamdulillah kita hidup di lingkungan yang mendukung. Alhamdulillah. Coba saudara-saudara kita yang tinggal di minoritas, yang jadi minoritas apa Papua, apa di negara lainnya, Amerika dan lain-lainnya, yang mana di sekitar mereka maksiat, didatengin nama perempuan, ditarik, dibuka bajunya, gimana itu? Sabar gak tuh? Kalau sabar, insya Allah jadi wali abdal. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak kuat tahan, ya udah deh, ayo dah kita masuk kamar, lanjutin. Nauzubillah min dzalik. Itu banyak godaannya di luar. Wal ghadabu fi dzatillah, marah terhadap zat Allah. Agama Allah dicaci maki, apalagi zatnya Allah, marah harus punya tadi itu. Mau 1 kecek, 2 kecek, 1000 kecek, ada yang menghina Allah, menghina Rasulullah, harus punya minimal rasa marah. Walaupun nggak boleh anarkis, jangan nggak boleh marah, ente radikal. Nauzubillah, dikit-dikit radikal, radikal dekil sekalian. Nauzubillah men. Hati-hati nih orang sekarang, dibalik pemahaman kita, diputar balik tuh. Yang harusnya apa? Kita kudunya marah terhadap apa? Orang-orang yang mencela Islam, mencela Allah. Dikira itu nggak boleh begitu, mesti sabar. Islam itu lemah lembut. Ini belajarnya di mana? Lemah lembut ada waktunya, marah ada waktunya boleh. Marah terhadap apa? Allah dihinakan, dinistakan, agama dinistakan, ya. Nah itu tadi 3 tuh. Jadi kalau pengen jadi wali abdal 3 tadi kata Nabi. Apa yang pertama? Kudu apa? Kudu ridho. Ini berat. Bukan ridho yang ngantuk, bukan. Itu bukan ridho santri. Bukan ridho Roma, bukan. Ini ridho, benar-benar ridho, rela, ikhlas dengan ketentuan Allah. Yang kedua apa? Sabar terhadap yang diharamkan sama Allah. Yang ketiga, marah terhadap apa? Zat Allah kalau dihinakan. Yang kedua, walau la salihun la halakat talihun. Kalau enggak ada orang-orang soleh, maka hancur orang-orang yang toleh. Masih untung ada orang-orang baik. Kalau enggak, orang yang jahat sudah apa? Sudah habis sama Allah. Ibaratnya Allah pengen hancurin orang toleh, orang-orang yang buruk sifatnya, yang buruk perilaku, tapi masih ada orang soleh bermunajat, ya Allah, kasihani saudara-saudara kami, ya Allah. Allah nggak jadi mungkin apa? Nurunin azabnya kepada orang-orang yang toleh, yang buruk sifatnya, bisa jadi. Kemudian walaulal ulama la sarat nasu kal bahaim. Kalau coba hidup di hutan, tautan. Jadi kalau orang yang nggak mau belajar, yang nggak mau ngaji, nggak mau sholat, tinggal aja di mana? Di hutan sono sama kebo, sama harimau, sama jerapah, sama burung hantu. Nauzubillah min. Awas santri yang malas-malas belajar, semuanya yang nggak mau ngaji, nggak mau sholat, tinggal di hutan sono sama binatang. Kenapa? Karena binatang itu wajar nggak berilmu, wajar nggak berilmu. Kalau manusia kudu berilmu. Jadi ulama semua, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini, yang ada di rumah semuanya, kalau enggak dirinya jadi ulama, anak-anaknya keturunannya jadi ulama. Amin ya rabbal.
Kenapa? Kalau nggak ada ulama, manusia bakal jadi binatang. Ya. Coba ada video tuh sholat, ya kan? Orang bego semuanya. Ya. Baru imamnya Allahu Akbar. Baca apaan gua habis ini ya? Habis Allahu Akbar. Harusnya Fatihah. Ya. Baca Subhanallah, kan ada tuh video. Yang belakang Subhanallah juga. Oh salah gue bacanya. Mestinya baca Fatihah. Apaannya kata imamnya nih? Alhamdulillah kali. Alhamdulillah. Salah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah lagi. Bingung akhirnya. Kenapa? Karena imamnya nggak berilmu. Akhirnya langsung Allahu ruku. Pas ruku makmumnya bingung kok nggak bangun-bangun. Imamnya kabur, nauzubillah min dzalik. Nah ini contoh, hati-hati. Kalau seandainya nggak ada ulama, makin dikit ulama sekarang apa? Guru-guru kita apa? Yang tua-tua terutama harus, yang kecil-kecil ini harus sampai siap menggantikan. Insya Allah, supaya manusia nggak kayak binatang. Dan yang terakhir, walau sultan lah laka ba'duhum. Kalau nggak ada pemimpin, maka apa? Orang bakal penting pemimpin. Walaupun pemimpin ya begitu dah istilahnya. Tapi tetap pemimpin kita nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita ibadah terus ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai saling menghina. Ya. Itu aja ya. Karena udah 8.15 ya. Mudah-mudahan daripada perkataannya Imam Hasan Basri kita bisa ambil pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita apa? Orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang pintar ulama ya, dan juga kalau bisa sampai derajat ya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.